Halo sahabat SCTV, salam ruang mahasiswa. Kali ini, Ruang Mahasiswa akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai kegiatan yang dimotori oleh mahasiswa S1 Akuntansi yang menjadi Putra-Putri Banten 2021. Ingin tahu siapa mereka? Ingin lihat keseruan pemilihan Putra-Putri Banten 2021? Tetap saksikan program Ruang Mahasiswa. Putra-Putri Banten, manner, care, creative, and fashionable. Saya Muhammad Riki Ardiansyah, selaku Putra Banten 2021. Saya Lutfia Azahra, selaku Putri Banten 2021. Muhammad Riki Ardiansyah adalah mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Saat ini, ia sedang memasuki tahun terakhirnya dalam masa kuliah. Tugas akhirnya dalam pengerjaan skripsi tidak menghentikan dia dalam memoles bakat yang ia miliki. Menjadi salah satu finalis Putra Banten 2021 memberikan ia motivasi lebih untuk memajukan daerah asalnya, yaitu Kabupaten Lebak. Maka dari itu, ia membuat video profil tentang dirinya dengan Lebak dan suku Baduy sebagai backgroundnya. Meraih kemenangan menjadi Grand Prize Winner Duta Koperasi Kabupaten Lebak 2019 merupakan salah satu modal bagi saya dalam mengikuti Putra-Putri Banten 2021. Saya berharap dapat memiliki kesempatan untuk mengharumkan nama Banten di dunia nasional dan internasional. Saya Muhammad Riki Ardiansyah, 23 tahun. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Dengan berlatar belakang keluarga sederhana dan penuh rasa syukur. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Pamulang dengan program studi akuntansi, dan saya juga bekerja sebagai staf administrasi di PT Pujago Gria Cempaka. Saya percaya bahwa dalam kehidupan bukan hanya tentang kebahagiaan kita sendiri, tetapi bagaimana kita dapat membahagiakan dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan lahirnya Gold Generation in the Village sebagai niat saya dan teman-teman generasi muda untuk mengabdi pada negeri. Kekayaan alam di Banten salah satunya yaitu Baduy dan merupakan satu dari 45 destinasi paling baik. Dengan segala keanekaragaman budaya dan keindahan Indonesia, membuat saya sangat bangga menjadi anak Indonesia. Lutfia Azahra, perempuan yang dinobatkan menjadi Putri Banten 2021 ini adalah mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Lutfia sedang menempuh tahun terakhirnya di Universitas Pamulang. Saat ini, ia sedang mengerjakan skripsi yang menjadi tugas akhir dalam jenjang pendidikan S1. Putri Banten 2021 ini juga pernah menjuarai Lomba Putri Akuntansi 2020 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Finalis yang berasal dari Kabupaten Tangerang ini juga memiliki banyak bakat, salah satunya dalam bidang tari. I grew up in Tangerang Regency.
in a small area called Solear District. I was raised by a family who taught me to stay humble, be brave, useful to other people, and never give up to reach my dream. Through the Putra Putri Banten, I believe that this is the time for me to do something not only for myself, but also for the people around me and also for my region. Ayah, ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah Pemilihan putra-putri Banten ini sudah dimulai sejak April 2021 dengan segala syarat dan ketentuan seperti pada umumnya ajang yang serupa. Ajang pemilihan putra-putri Banten 2021 menjadi ajang yang bergengsi khususnya pada Provinsi Banten. Ajang ini pun beradaptasi dengan keadaan sekitar, mengingat Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Maka, babak penyeleksian awal dilakukan secara daring, mulai dari mengumpulkan esai sampai interview.
Setelah melewati masa penyisihan secara daring, akhirnya beberapa peserta berhasil dikumpulkan setelah melewati berbagai macam seleksi yang cukup ketat. Pada masa karantina, peserta benar-benar mendapatkan ilmu yang memadai demi menjadi putra-putri Indonesia. Ricky dan Lutfia yang pernah mengikuti ajang putra-putri akuntansi tentunya familiar dengan karantina pada ajang pemilihan putra dan putri ini. Hanya saja, level dan bobotnya berbeda. Pelatihan karantina ini berlangsung 3 hari dari tanggal 29 hingga 31 Oktober 2021 di Hotel Purikayana. Tahu ajang Putra Putri Banten ini dari salah satu teman saya, dan saya pun cari tahu, langsung saya cek di akun Instagram Putra Putri Banten, dan ternyata betul ada pemilihan Putra Putri Banten 2021. Oke, awalnya saya tahu ajang Putra Putri Banten ini kebetulan dari rekan saya dari Putra Putri Akuntansi di Universitas Pamulang. Setelah saya diberitahu oleh teman saya mengenai ajang ini, akhirnya saya berpikir untuk mengikuti ajang tersebut bersama dengan teman saya. Jadi proses pendaftarnya itu kita langsung pertama itu bertanya terlebih dahulu kepada admin Instagramnya di Putra Putri Banten. Setelah itu kita diberikan form pendaftaran, sekaligus kita membayar pendaftaran sebesar Rp100.000. Jadi seperti itu pendaftaran di Putra Putri Banten. Setelah saya mendaftar, terdapat beberapa proses ataupun tahapan dalam pendaftarannya. Yang pertama itu saya harus menyerahkan beberapa berkas seperti foto, data diri, dan sebagainya. Nah, jadi setelah saya mendaftar di Putra Putri Banten dan saya dinyatakan lolos sebagai finalis, saya langsung melaporkan kepada Prodi Akuntansi yang ada di Universitas Pamulang bahwa saya sudah menjadi finalis Putra Banten 2021. Dan sangat bersyukur, Prodi pun membantu kegiatan saya di Putra Putri Banten ini. Setelah melalui tahapan proses audisi, penyaringan finalis, dan akhirnya dinobatkan ataupun ditetapkan sebagai salah satu finalis Putra Putri Banten 2021, akhirnya saya melapor ke pihak Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Selain itu, saya juga mengajukan audiensi, yaitu menyerahkan proposal untuk meminta dukungan baik material maupun moral dari pihak Prodi S1 Akuntansi. Oke, baik. Mendapatkan beban atau tidak, menurut saya pribadi di sini adalah sebuah tantangan untuk diri saya pribadi, karena ketika saya menang, saya selain membawa nama saya sendiri, selain saya membawa nama daerah saya sendiri, tentunya di sini saya bisa membawa nama kampus tercinta saya ini, yaitu Universitas Pamulang. Tentunya, jadi ini adalah sebuah tantangan buat saya di pemilihan Putra Putri Banten ini. Di sisi lain, saya juga ingin membuktikan kepada pihak Prodi maupun pihak Universitas Pamulang bahwa mahasiswa berprestasi itu tidak hanya di bidang akademik saja, tapi juga bisa berprestasi di bidang non-akademik. Jadi setelah saya terpilih menjadi finalis Putra Banten 2021, saya di situ memasuki yang bernamakan prakarantina. Di prakarantina itu kita diberikan beberapa tugas untuk kita siapkan nanti di karantina, dari seperti live talk bersama senior kita di Putra Putri Banten. Setelah itu kita melakukan photoshoot di ikon setiap daerah masing-masing dan membuat sebuah video advokasi dari setiap finalis Putra Putri Banten tersendiri. Pada tahap prakarantina ini, saya ditugaskan untuk melakukan photoshoot
dengan background di ikon kota masing-masing tiap finalis. Kebetulan saya sendiri mewakili Kabupaten Tangerang. Selain itu, saya juga diminta untuk membuat video profil. Di video profil itu sendiri, saya menunjukkan beberapa destinasi wisata yang ada di daerah saya, yaitu Kabupaten Tangerang. Oke, baik. Dalam pembuatan video profil saya pribadi ya. Tapi di sana di daerah saya sendiri saya mempunyai tim dan kita langsung laksanakan di daerah saya sendiri yang khas, yaitu di Kabupaten Lebak yang bernamakan Suku Baduy. Kita di sana membuat video di Suku Baduy, benar-benar perjuangan yang sangat luar biasa. Kita dari panas-panasan sampai hujan-hujan pun kita benar-benar kita laksanakan, karena itu adalah salah satu perjuangan untuk saya bisa di Putra Putri Banten ini. Di dalam video profil saya, di sini saya menunjukkan salah satu destinasi wisata, yaitu Tebing Koja, di mana Tebing Koja ini merupakan destinasi wisata yang menurut saya belum cukup dikenal oleh masyarakat Banten luas secara umumnya. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Selamat kepada Putra Muhammad Riki dari Banten. Dan untuk putrinya selamat kepada Lutfia Putri Azara dari Kabupaten Tangerang. Perasaan saya setelah dinobatkan sebagai Putri Banten 2021 pastinya merasa sangat terkejut. Saya juga tidak pernah menyangka bahwa saya akan dinobatkan sebagai Putri Banten 2021 karena jujur memang semua finalis-finalis ini sangat kompeten dan mereka juga semuanya sama-sama saingan terberat saya, dan saya juga percaya bahwa tiap finalis ini punya kelebihannya masing-masing. Jadi ketika saya tahu bahwa saya dinobatkan sebagai Putri Banten 2021, perasaannya masih sangat terkejut, senang juga pastinya, dan bersyukur. Baik, setelah saya terpilih menjadi Putra Banten 2021, next target yang harus saya capai yaitu di ajang nasional yang dimana saya dipercaya untuk mewakili Banten di ajang nasional. Tentunya itu adalah target terbesar saya saat ini untuk di ajang nasional tersebut. Bagaimana caranya saya bisa tampil maksimal dan sebaik mungkin di ajang nasional tersebut. Tentunya saya bisa dengan membawa nama Banten, bawa nama pribadi dan nama kampus tentunya. Setelah saya mengetahui bahwa ternyata pasangan saya, Putra Banten 2021 ini ternyata merupakan rekan saya sendiri yang berasal dari kampus yang sama, organisasi samanya juga, yaitu dari Putra Putri Akuntansi, jujur terkejut. Tapi jujur di awal memang saya sudah sempat
berpikir, ini based on my opinion ya, bahwa rekan saya ini mungkin memang berkesempatan untuk menjadi winner ataupun pemenang di ajang ini. Tapi tetap terkejut dan bersyukur juga sih alhamdulillah karena memang kita sudah lebih kenal terlebih dahulu, jadi untuk proses pendekatannya pun tidak panjang seperti itu. Wah, ini sangat-sangat saya tidak sangka ya. Ternyata partner saya pribadi pun ternyata dari salah satu Universitas Pamulang juga. Dan kebetulan partner saya tersebut adalah teman di organisasi saya di Universitas Pamulang yang bernama Putra Putri Akuntansi. Awalnya UFI ini susah untuk diajak. Awalnya tidak mau karena dia mau fokus di ajang yang lain, tapi di sini saya benar-benar nge-push dia biar bagaimana caranya beliau mau ikut nih di ajang ini, dan akhirnya beliau mau dan mengikuti tahapan-tahapan, dan alhamdulillah ternyata saya dan UFI pun terpilih menjadi Putra Putri Banten 2021 atau kita disebutnya kawin gelar karena kita dari satu kampus yang sama dan prodi yang sama. Pada saat grand final, saya membawakan tema yaitu speech yang saya gunakan itu bernama Gold Generation in the Village. Jadi di dalam speech ini saya menjelaskan bagaimana saya bisa mengajak generasi muda yang ada di sebuah pelosok desa yang ada di daerah saya sendiri untuk bisa meningkatkan kesetaraan di lingkungan sosial dan pendidikan. Seperti itu. Di sesi speech, saya menyampaikan advokasi saya yaitu ingin melestarikan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya tari tradisional, karena memang pada dasarnya saya sendiri merupakan seorang penari tradisional dan juga aktif di kegiatan UKM tari tradisional di Universitas Pamulang. Kenapa saya mengambil tari tradisional? Karena menurut saya sekarang ini masih banyak orang-orang yang belum pikirannya terbuka ataupun menganggap bahwa tari tradisional itu merupakan salah satu kebudayaan Indonesia yang masih perlu kita lestarikan. Seperti itu. Jadi akhirnya berhubung karena saya juga merupakan seorang penari tradisional dan aktif di kegiatan seni tari, akhirnya saya menyampaikan advokasi saya tentang seni tari tradisional. Seperti itu. Untuk mahasiswa Unpam, intinya saya memberi pesan untuk kalian, percaya diri terus. Apa yang kalian miliki itu adalah kelebihan kalian. Jangan pernah melihat kekurangan kalian saja, tapi lihat apa yang ada dalam diri kalian itu bisa kalian kembangkan ya, tentunya seperti itu. Terus berani, dan kalian juga untuk semoga aja kalian bisa ikut bergabung dengan Putra Putri Banten di 2022 ini. Dan menjadi the next Putra Putri Banten 2022 dari Universitas Pamulang. Kiat-kiat untuk menjadi the next Putra Putri Banten tahun berikutnya, yang pasti pertama harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, never compare yourself with other people, dan pastinya juga harus memiliki attitude yang baik. Jangan lupa untuk mempersiapkan advokasi terbaik kalian di ajang Putra Putri Banten 2021. Baik, tentunya yang pertama kali adalah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran untuk kegiatan saya dari karantina dan grand final. Dan selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Unpam dan Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Terima kasih yang sudah membantu saya, dan dosen-dosen yang selalu mensupport saya dalam kegiatan-kegiatan saya di Putra Putri Banten. Dan tentunya kepada teman-teman dan keluarga-keluarga saya ingin ucapkan terima kasih banyak. Dan ini adalah hasil yang terbaik untuk kalian, teman-teman, dan keluarga, dan tentunya untuk Universitas Pamulang. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya saya bisa diberikan kesempatan untuk mengemban amanah selama 1 tahun ke depan. Saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan saya support, karena jujur orang tua saya merupakan support sistem terbesar saya mengikuti ajang Putra Putri Banten ini. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Prodi S1 Akuntansi dan juga Universitas Pamulang atas dukungannya baik berupa moral maupun material. Untuk teman-teman Hima S1 Akuntansi Universitas Pamulang,
juga terima kasih banyak karena tanpa kalian saya juga tidak bisa mencapai titik yang saat ini, karena sebelumnya memang saya bisa mencapai ajang Putra Putri Banten ini karena berangkat dari ajang Putra Putri akuntansi di Universitas Pamulang. Dan tak lupa untuk semua teman-teman saya yang selalu mensupport saya, terima kasih banyak juga, dukungan kalian sangat berharga bagi saya. Kegiatan Putra Putri Banten ini membuka peluang yang cukup besar bagi Ricky dan Lutfia. Ricky dan Lutfia menjadi lebih sering menghadiri kegiatan-kegiatan yang mempromosikan Putra Putri Banten, menjadi brand ambasador kecantikan, modeling, dan undangan pada suatu kegiatan podcast. Gimana sahabat SCTV? Kita doakan untuk Ricky dan Lutfia dapat bersaing dan mendapatkan hasil yang maksimal pada ajang nasional, sehingga dapat mengharumkan nama Universitas Pamulang dan Yayasan Sasmita Jaya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai ketemu lagi sahabat SCTV. Halo sahabat SCTV, salam ruang mahasiswa. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini. Thalassemia terbagi menjadi 2, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia, sedangkan thalassemia minor hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan thalassemia. Secara fisik, pembawa thalassemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Thalassemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa thalassemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa thalassemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Thalassemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama thalassemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak thalassemia mayor. Jika thalassemia mayor menikah dengan pembawa thalassemia, maka akan melahirkan 50% anak thalassemia mayor. Jika sesama pembawa thalassemia menikah,
maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak